Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Kaila Alam dengan NIM 66612402110 dari kelas 4D Program Studi Administrasi Publik FISIP Untirta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi analisis IT governance berdasarkan model Weil and Ross beserta analisis e-government pada aplikasi rumah pendidikan. Evaluasi kualitas layanan digital pendidikan berbasis teknologi. Baik, langsung saja. Pertama ada profil rumah pendidikan. Rumah pendidikan merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai pusat layanan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat dalam satu ekosistem digital. Platform ini menyediakan akses terhadap informasi, pembelajaran, pengembangan kompetensi, data pendidikan, serta berbagai layanan pendukung pendidikan secara mudah dan terpadu. Kemudian, di sini ada tabel archetype matrix Weil and Ross dari aplikasi rumah pendidikan. Baik, untuk analisis pertama, dimulai dari IT Principles. Menggunakan pola federal untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, keputusan akhir menggunakan bisnis monarki oleh Kepala Dinas Pendidikan, kelebihannya kebutuhan pengguna lebih terakomodasi dan kebijakan lebih terarah. Kekurangannya, keputusan cenderung terpusat dan kurang fleksibel. Lalu, yang kedua, IT arsitektur. Mengatur desain sistem, integrasi data, dan teknologi aplikasi. Menggunakan pola IT duopoli antara Dinas Pendidikan dan tim IT. Kelebihannya, kebutuhan organisasi dan teknologi lebih seimbang. Kekurangannya, koordinasi yang kurang baik dapat menghambat implementasi. Yang ketiga, ada IT Infrastructure Strategies. Infrastruktur dikelola oleh unit IT terpusat, yaitu Diskominfo, menggunakan pola IT monarki. Kelebihannya, keamanan, stabilitas, dan efisiensi lebih terjamin. Kekurangannya, respons terhadap kebutuhan lapangan cenderung lambat. Kemudian yang keempat, ada Business Application Needs. Berfokus pada kebutuhan pengguna aplikasi. Misal, guru kepada materi, nilai, dan absensi. Siswa kepada pembelajaran dan tugas. Sekolah kepada pengelolaan data. Dan orang tua memantau perkembangan siswa. Selanjutnya, ada IT Investment dan Prioritization. Menggunakan kombinasi IT, monarki, dan federal. Masukan berasal dari berbagai pihak, tetapi keputusan investasi dipusatkan pada Kemendikdasmen dan Pusdatin. Kelebihannya, investasi lebih terarah dan terintegrasi. Kekurangannya, kebutuhan daerah belum sepenuhnya terakomodasi. Selanjutnya, ada indeks e-government. Indeks e-government merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas layanan digital pemerintah berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rumah pendidikan memiliki tingkat kematangan digital yang sangat tinggi karena mampu menyediakan layanan pendidikan yang terintegrasi, mudah diakses, serta mendukung kebutuhan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Dan di sini, terdapat penilaian indikator dan hasil pengukuran aplikasi rumah pendidikan, di mana dari 8 indikator yang dievaluasi, seluruh indikator telah terpenuhi dengan hasil 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rekomendasi pengembangan dari aplikasi rumah pendidikan. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi. Yang kedua, pengembangan dan penyempurnaan fitur. Yang ketiga, peningkatan literasi digital pengguna. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring berkala. Baik, untuk kesimpulan dan saran, dari analisis yang ada, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan model Weil and Ross dan evaluasi indeks e-government,
Aplikasi rumah pendidikan telah mampu mendukung transformasi digital pendidikan melalui layanan yang terintegrasi, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai pengguna serta memperoleh indeks 100 atau sangat tinggi. Tata kelola yang melibatkan pemerintah, dinas pendidikan, serta tim IT juga membantu mewujudkan pengelolaan sistem yang lebih efektif dan terarah sehingga kualitas layanan digital pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, untuk sarannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan, rumah pendidikan perlu memperkuat koordinasi antara pihak teknis dan pengguna agar kebutuhan di lapangan dapat lebih cepat direspons. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan fitur yang lebih inovatif, peningkatan literasi digital pengguna, serta evaluasi layanan secara berkala perlu terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan transformasi digital di bidang pendidikan. Baik, sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan berkata atau berucap dalam presentasi tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.